Hai Sare People, jumpa lagi dengan Kaudi. Kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Jamur atau Kerajaan Jamur, yaitu Kingdom Fungi. Nah, sebelum kita bahas ke klasifikasinya, kita bakal bahas dulu nih tentang karakteristik umum dari Kingdom Fungi. Yuk sama-sama kita simak mulai dari yang pertama. Nah, di sini kakak sudah punya gambar nih. Ada 3 gambar, ini dari 3 kelompok jamur yang berbeda. Nah, yang paling kiri ini adalah kelompok Zygomicota namanya. Ini adalah kelompok Zygomicota. Nah, Zygomicota ini diwakili oleh Rhizopus. Nah, ini adalah Rhizopus sp. Rhizopus ini bermanfaat untuk pembuatan tempe gitu ya, atau pembusukan pada roti. Sedangkan yang kedua, yang tengah ini adalah perwakilan dari kelompok Ascomycota. Nah, ini contohnya adalah Penicillium sp. Dia berguna untuk pembuatan antibiotik. Sedangkan yang paling kanan ini adalah Amanita muscaria nih, yang dikenal juga dengan jamur Mario Bros ya, yang punya payung berwarna merah dengan total-total berwarna putih. Nah, jamur ini dia itu tidak berperan baik untuk manusia. Jika termakan, dia memiliki protein yang dapat membuat sel darah manusia itu pecah atau hemolisis. Nah, maka dari itu jamur yang paling kanan yang berwarna merah tersebut atau Amanita muscaria ini dia bersifat beracun gitu ya terhadap tubuh manusia. Nah, kita akan membahas mengenai karakteristik umum dari jamur terlebih dahulu nih. Kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama dia sudah merupakan organisme eukariotik. Eukariotik artinya dia sudah memiliki membran inti gitu ya. Next, sel penyusun terkecilnya berbentuk filamen yang disebut dengan hifa. Nah, paling kanan sini ada gambar, ini adalah bentuk dari sel terkecilnya jamur disebut dengan hifa. Nah, ini adalah hifanya ya. Hifa ini dia adalah sel yang paling kecil, penyusun terkecil yang berbentuk seperti benang, dan dia adalah satuan sel terkecilnya. Kemudian nanti hifa ini dapat membentuk jalinan seperti benang yang disebut dengan miselium. Jadi satu selnya adalah hifa, gabungan dari hifa-hifa membentuk miselium, gabungan dari miselium membentuk tubuh buah atau fruiting bodies gitu ya. Oke, nah ini kalau yang fruiting bodies ini dia sudah makroskopis. Kalau hifa dan miselium, gabungan dari hifa-hifa tersebut dia masih mikroskopis gitu ya. Jadi urutannya, hifa adalah satu sel, gabungan dari hifa adalah miselium, dan gabungan dari miselium adalah tubuh buah gitu ya. Oke, sekarang kita next ke yang keempat. Cara hidupnya, yang kelima. Cara hidupnya adalah heterotrof. Dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Maka cara hidup heterotrofnya bisa dengan saprofit, menguraikan zat organik, atau dengan parasit, atau dengan membentuk simbiosis gitu ya. Jadi intinya dia tidak dapat berfotosintesis. Maka dari itu cara hidupnya adalah heterotrof. Kemudian dinding selnya tersusun atas kitin. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada struktur dari dinding sel jamur. Di sini sudah ada struktur kitinnya di bagian tengah. Kemudian nanti ada membran selnya, dan paling luarnya itu nanti ada glukans. Glukans ini adalah sejenis polisakarida ya, atau karbohidrat. Nah, kitin ini adalah polimer karbohidrat yang disertai dengan gugus nitrogen gitu ya. Oke, next, ciri yang ketujuh adalah bereproduksi menggunakan 2 cara. Ada yang seksual. Kalau seksual ini dengan pembentukan spora seksual, dan juga ada yang aseksualnya. Bisa dengan pembentukan spora aseksual atau dengan fragmentasi, dan bisa juga dengan pembentukan tunas. Oke, sekarang kita next ke bahasan selanjutnya ya. Nah, ini adalah struktur contoh dari pembentukan spora pada rhizopus nih. Di sini ada struktur rhizopus. Nah, ini ada rhizoid. Rhizoid ini adalah struktur serupa akar. Serupa ya, bukan akar. Dia hanya mirip akar, berperan untuk menyerap nutrisi dari tempat dia berada gitu ya, dari tempat tinggalnya atau habitatnya. Kemudian nanti akan ada stolon. Ini adalah hifastolon. Hifastolon ini adalah hifa yang menjambungkan satu koloni dengan koloni yang lain. Kemudian di sini ada koloninya yang berwarna coklat ini itu adalah sporangium. Sporangium ini adalah kotak spora. Kemudian di bagian bawah kotak spora itu nanti ada kolumela, di dalamnya ada sporangiospor atau sporanya gitu ya. Sporangiospor ini adalah satu jenis spora
disebut dengan spora ya. Spora dia sporanya spora aseksual. Kalau untuk yang spora ngeospora, nanti ada lagi kalau misalkan spora seksualnya namanya zigospora gitu ya. Nanti kita akan cek pada tabel klasifikasi. Tapi ini adalah karakteristik fungi, yaitu berkembang biak menggunakan pembentukan spora gitu ya, baik seksual maupun aseksual. Oke, next kita ke ciri selanjutnya. Ciri khas dari fungi atau jamur adalah hidup di tempat yang lembab gitu ya. Jadi fungi ini awalnya itu dia harus hidup pada lingkungan yang lembab. Kalau lingkungannya kering, fungi tidak dapat bertahan hidup seperti itu. Nah, adik-adik, ini adalah karakteristik dari fungi. Ciri khas fungi yang mana sih Kak kira-kira? Ciri khasnya adalah yang nomor 2, 3, 4, kemudian 6, dan 8. Ini adalah ciri khas dari fungi. Pertama, sel penyusunnya yang terkecil adalah hifa, berbentuk seperti benang. Kemudian, hifa, oke kakak tulis ya, hifa ini adalah satu selnya. Gabungan hifa itu adalah miselium, dan gabungan dari banyak miselium ini adalah tubuh buah gitu ya, atau fruiting bodies. Oke, nah jadi untuk yang hifa ini sudah pasti mikroskopis. Miselium juga ini masih mikroskopis, kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Tapi yang tubuh buah dia sudah makroskopis gitu ya. Oke. Nah, kemudian kakak di sini akan membahas ada 3 terms dari jamur ya. Akan ada yang disebut dengan khamir, kemudian ada kapang, dan ada cendawan. Perbedaannya di mana? Nah, kalau khamir, khamir ini dia merupakan jamur uniseluler makroskopis. Mikroskopis ya. Unisel dan mikroskopis. Jadi satu sel saja dan terdiri dan ukurannya mikroskopis. Kemudian yang kapang. Nah, kalau yang kapang ini dia multiseluler tapi masih mikroskopis. Multisel mikroskopis. Kemudian yang terakhir adalah cendawan. Kalau cendawan itu dia sudah multisel dan makroskopis. Multisel, makroskopis. Oke. Kalau kita balik lagi ke contoh yang pertama. Dari gambar yang tadi. Nah, ini adalah kapang. Ini juga adalah kapang. Karena keduanya ya, baik yang ini maupun yang ini, dia terdiri dari banyak sel, tapi dia masih mikroskopis. Sedangkan yang Amanita muscaria, ini dia sudah cendawan. Ya, karena dia sudah makroskopis, dapat dilihat dengan mata telanjang, dan terdiri dari banyak miselium yang membentuk tubuh buah. Tubuh buahnya yang mana? Yang ini adalah tubuh buahnya. Ini adalah tubuh buahnya. Nah, adik-adik, itulah karakteristik umum dari fungi. Jangan lupa cek nanti video yang klasifikasinya ya. Bye!